Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Dea Rahma Safitri. Saya dari kelas 2020B. NIM saya adalah 2004 025 4074. Saya dari S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengantar sosiologi tentang keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial menurut kawan-kawan apa sih? Nah, pasti belum tahu kan? Pengertian keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial adalah sebuah konsep yang lahir dalam bidang ekonomi dan sosiologi. Secara umum, sistem ini merupakan komponen mempertahankan posisi keseimbangan tanpa adanya kesetaraan besar yang dapat menjadikan sumber konflik. Menurut sosiologi Amerika Talcon, keseimbangan sosial adalah sistem di mana berbagai kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat menjaga keseimbangan berpendapat dan kontribusinya. Macam-macam keseimbangan sosial. Macam-macam keseimbangan sosial di sini ada dua. Yang pertama, keseimbangan internal. Keseimbangan internal adalah keseimbangan yang terjadi di dalam suatu kelompok. Biasanya terjadi antara anggota di kelompok tertentu itu. Jadi tidak keluar dari kelompok lainnya, tetap berada dalam kelompok tersebut. Yang kedua adalah keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal adalah keseimbangan yang terjadi di antara berbagai kelompok sosial yang berbeda. Contohnya, dari keseimbangan kelompok 1 dengan kelompok 2 itu berbeda dan terjadi keseimbangan yang tidak mumpuni. Jika keseimbangan kedua aspek itu benar-benar, maka kelompok akan bekerja tanpa masalah. Di sisi lain, jika seseorang berkontribusi lebih banyak dari yang diterima, ketegangan pasti akan berkembang. Jadi jangan sampai ada ketegangan. Pudarnya keseimbangan sosial bisa disebabkan oleh yang pertama, situasi tidak adil. Situasi di mana terjadi sebuah tindakan kelompok atau individu yang mengambil alih lebih besar atau mendominasi dengan kelompok atau individu lainnya, di mana tindakan tersebut menimbulkan ketegangan di antaranya. Mereka akan merasa tidak adil atas tindakan itu hingga memicu revolusi dan perubahan dalam kelompok atau individu tersebut. Di sini hanya otoritas yang lebih tinggi lah yang dapat memperbaiki situasi tersebut, seperti perusahaan atau negara. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di mana batu itu tidak seimbang, pertimbangan antara satu dengan yang lain tidak seimbang atau berat sebelah. Yang kedua ada distorsi. Distorsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemutarbalikan fakta atau aturan dan sebagainya. Ini menyimpang loh teman-teman. Contohnya seperti di mana dalam kelompok terdapat individu yang memiliki sifat egois, ingin menghancurkan sebuah keseimbangan dalam sebuah kelompok dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, di mana individu itu melakukan tindakan tidak sesuai dengan faktanya, agar individu lainnya percaya dengan perkataannya dan membuat kelompok itu hancur dan terpecah belah dengan keseimbangan. Memang licik otak-otak seperti itu teman-teman. Jangan dilakukan ya, agar keseimbangan sosial di suatu kelompok kita tetap terjaga. Selanjutnya adalah mekanisme keseimbangan sosial. Yang pertama, ada batas ke pasar. Meskipun teori ini merupakan teori klasik, bahwasanya batas pasar mampu mengatur diri sendiri. Dengan demikian menguntungkan masyarakat. Kenyataannya adalah bahwa pada kenyataan tidak berfungsi seperti itu. Tanpa regulasi, masyarakat pada akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan yang menghasilkan banyak kantong kemiskinan. Regulasi kegiatan ekonomi yang benar dapat memperbaiki masalah ini. Kesempatan yang setara, berlakunya hak buruh, dan bahkan kontrol harga dalam barang-barang mendasar seperti berat, makanan pokok, kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada pendidik dan elit sosial.
Dalam masyarakat dengan kelas ekonomi yang beragam, keberadaan yang disebut lift sosial memberikan manfaat besar demi menjaga keseimbangan. Konsep ini mengacu pada perubahan lebih baik dari kondisi sosial ekonomi. Misalnya, bahwa seorang dari kelas bawah memiliki pilihan untuk menjadi pengacara atau dokter. Mekanisme tradisional yang memastikan hal ini adalah pendidikan. Untuk ini, negara harus bertanggung jawab atas sistem pendidikan dan memastikan bahwa semua anak, tidak hanya mereka dari keluarga yang disukai, memiliki akses ini. Untuk melengkapi sistem, program beasiswa telah dibentuk sehingga siapapun memenuhi persyaratan memiliki pilihan untuk mencapai universitas. Jadi, pendidikan dan lift sosial ini dibutuhkan bagi para warga yang kurang memiliki keseimbangan sosial dalam pendidikan bisa melakukan pendidikannya lebih tinggi. Selanjutnya, subsidi pengangguran, di mana kesenjangan gaji dalam menyebabkan ketidakseimbangan besar di masyarakat. Situasi paling serius adalah ketika seorang kehilangan pekerjaan. Risiko jatuh ke dalam kemiskinan akan hampir pasti jika tidak ada subsidi yang dibayarkan selama waktu tertentu. Seperti saat pandemi sekarang, banyak sekali orang pengangguran dan banyak sekali PT atau pabrik yang harus bangkrut karena kurangnya dan hilangnya minat pasar. Hal ini tentu saja menjadi PR kepala pemerintah untuk melakukan keseimbangan sosial dalam subsidi pengangguran. Contohnya saat ini ada program BLT. Selanjutnya ada restribusi kekayaan. Restribusi kekayaan secara literal, cara untuk melakukannya adalah melakukan sistem pajak yang jumlahnya terkait dengan pendapatan. Dana ini digunakan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan program sosial lainnya. Contohnya seperti itu teman-teman, BPJS, terus Kartu Indonesia Pintar. Nah, seperti itu keseimbangan sosialnya. Selanjutnya adalah legislasi melawan diskriminasi. Diskriminasi karena alasan apapun juga menyebabkan ketidakseimbangan masyarakat secara umum, baik secara seks, ras, atau orientasi seksual. Banyak orang yang beresiko terpinggirkan baik dalam mencari pekerjaan maupun aspek-aspek seperti akses ke perumahan. Pemerintah telah menciptakan mekanisme hukum untuk menghindari dampak diskriminasi semacam itu. Mereka telah melakukan ini dengan membuat undang-undang yang hukumnya bersifat seperti itu. Selain pengembangan program pendidikan untuk mengubah mentalis yang menyebabkan hal itu terjadi. Contoh keseimbangan sosial yang pernah terjadi. Contohnya adalah historis dari mekanisme untuk pengembalian keseimbangan sosial adalah kesepakatan baru divokasi oleh pemerintah AS setelah depresi hebat tahun 1929. Pada saat itu ini teman-teman, di Amerika terjadi sebuah peristiwa The Great Depression atau kejadian yang terjadi di negeri Paman Sam pada awal tahun 1929. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1929, di mana dilakukan penjualan saham besar-besaran dalam waktu sehari. Hal ini mengakibatkan indeks saham anjlok pada level yang mengkhawatirkan. Peristiwa ini juga disebut dengan istilah Black Tuesday. Peristiwa ini membuat luluh lantahnya sendi-sendi ekonomi rakyat dan negara, termasuk perbankan. Pada tahun 1930 terjadi rush money oleh masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan terhadap bank. Apa sih rush money itu? Rush money merupakan aksi penarikan simpangan baik berupa tabungan ataupun deposito secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan kekacauan aliran kas bank sehingga bank mengalami kekurangan kas. Pada tahun 1933 merupakan puncak krisis perbankan, di mana setengah dari lembaga-lembaga perbankan di Amerika dinyatakan bangkrut dan tutup.
Great Depression adalah sebuah kejadian yang merupakan mimpi buruk dalam sejarah perekonomian Amerika Serikat dan sulit untuk bangkit apalagi keluar dari krisis itu. Jadi jangan sampai ada Black Tuesday hari di kemudian tahun ya teman-teman, dan jangan sampai terjadi di negara kita.